Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Suara Smart ASN bersama saya Hasna Hasanuddin selaku host pada malam hari ini. Sudah hadir juga bersama saya malam ini kedua narasumber. Yang satu dosen di program studi ilmu pemerintahan Bapak Angga Pradana SIP MA. Halo Mbak Hasna, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya salah satu dosen dari sosiologi Ibu Siti Rauda Muthalib SPD MSI. Selamat malam Bu. Selamat malam Ibu Hasna. Oke, Suara Smart ASN malam ini akan membahas terkait good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Baik, kalau dari good practice dulu nih, kira-kira apa nih hal baik yang terjadi di unit kerja masing-masing. Jadi saya mulai dulu dari Pak Angga. Silakan Pak Angga. Oke, baik Mas Nah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Good practice dalam unit kerja saya itu bagaimana dosen-dosen junior yang muda-muda ini bisa selalu membackup dosen-dosen senior dalam setiap kepanitiaan yang ada gitu. Jadi muncul inisiatif dan langkah proaktif kami dosen-dosen junior untuk membackup dosen-dosen senior dalam setiap agenda kepanitiaan. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Angga, ada inisiatif dan proaktif. Kalau dari Mbak Rara sendiri, kira-kira apa nih Mbak yang menjadi praktik baik di unit kerjanya? Silakan Mbak Rara. Oke, terima kasih Bu Hasna. Mungkin banyak ya good practice yang kami lakukan di prodi kami, tapi ada satu hal yang selalu kami lakukan setiap minggunya, yaitu diskusi. Nah, di situ kami selalu mendiskusikan apa saja sih perkembangan RPS yang harus dilakukan atau penilaian-penilaian apa yang harus diperbarui. Jadi tiap minggu itu kita melakukan diskusi-diskusi antara rekan kerja. Ya, seperti itu Bu Hasna. Wah, keren sekali ya diskusi untuk pembaruan. Saya mau tanya terkait apa nih kunci keberhasilan dari praktik baiknya tersebut. Saya mulai dari Pak Angga dulu nih. Baik Mas Nah, kalau kami sendiri, saya pikir ada 3 hal yang menjadi kunci keberhasilan dari good practice yang ada di prodi kami. Pertama, kerja sama tim gitu. Yang kedua, bagaimana selalu melakukan finalisasi sebelum kegiatan dimulai. Jadi di situ kami saling cek hal-hal apa yang masih kurang ataupun yang belum terselesaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kami selalu melakukan briefing sebelum atau sesaat kegiatan akan dimulai. Jadi 3 hal itu menurut kami sangat-sangat membantu agar terwujudnya sebuah good practice di prodi kami. Gitu Mas. Nah. Terima kasih Pak Angga. Kalau dari Mbak Rara, kira-kira apa kunci keberhasilannya dari good practice tadi? Kunci keberhasilannya itu mungkin harus konsisten ya. Konsisten selalu mengikuti diskusi kelompok yang selalu dijadwalkan di hari Jumat itu. Wow, jadi konsisten ya Mbak ya. Baik. Selanjutnya kita ke bad practice nih. Kira-kira dari unit kerjanya Pak Angga sama Mbak Rara, apa kira-kira yang menjadi praktik buruknya? Saya mulai dari Pak Angga dulu. Oke, ini ya berpikir terkait bad practice yang ada di lingkungan kerja saya, yaitu bagaimana mempersiapkan kegiatan PPL. Karena PPL kan biasanya akan dilakukan di akhir-akhir semester. Namun kami coba ini kemudian berdampak terhadap gerasa-gerusuknya atau kerja-kerja yang tidak detail pada akhirnya, karena selalu mempersiapkan PPL di ujung-ujung akhir semester, yang mana hal itu tidak begitu baik sih menurut kami gitu. Itu menjadi salah satu hal yang bad practice yang ada di unit kerja kami. Oke, kalau dari Mbak Rara sendiri kira-kira apa nih bad practice-nya di unit kerjanya? Silakan Mbak. Oke, terima kasih Bu Hasna. Mungkin berpraktisnya itu sebenarnya prodinya kami itu punya rencana untuk menyiapkan banyak literasi, tapi karena banyak dosen yang lalai dalam mengumpulkan literasi itu, sehingga hal itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi mahasiswa ini masih mengalami kekurangan dalam literasi membaca. Baik, terima kasih Mbak Rara. Nah, kalau misalnya sudah ada bad practice-nya, kira-kira apa sih penyebabnya nih Bapak Ibu? Saya mulai dulu dari Pak Angga. Silakan Pak. Baik Mbak Hasna, saya pikir ada beberapa hal yang menjadi faktor kenapa sampai
munculnya sebuah bad practice yang ada di prodi kami. Pertama, kami terlalu menganggap remeh sebuah kegiatan yang akan kami lakukan, sehingga kami lupa bahwa beban kami sebagai dosen begitu banyak, sehingga di hari H mau kegiatan kami tidak bisa melakukan tindak yang sangat optimal atas kegiatan yang kami lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua atau yang terakhir, saya pikir banyaknya tugas-tugas tridharma yang kami lakukan sehingga membuat pecah konsentrasi kami dalam menyelesaikan sebuah kegiatan. Saya pikir itu, Mbak Hasna. Kalau dari Mbak Rara sendiri, kira-kira apa ya penyebabnya terjadinya bad practice, lemahnya literasi tadi ya, Mbak Rara ya? Silakan, Mbak. Ya, mungkin ya, tapi mungkin lebih ke akses bahan bacaan berkualitas yang kurang. Nah, kebanyakan di perpustakaan itu kan kebanyakan buku-buku tua ya, sudah tidak ada update lagi ke buku yang baru. Terus dengan dominasi teknologi, mahasiswa sudah malas membaca buku. Jadi terjadilah kekurangan literasi itu. Kira-kira apa sih cara atau bagaimana mencegah agar tidak terjadi hal tersebut? Kalau dari Pak Angga dulu deh, gimana nih kira-kira langkahnya? Oke, terima kasih Mbak Hasna. Saya pikir ada dua hal untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya sebuah bad practice dalam lingkungan kerja. Pertama, di awal-awal semester sebelum berkegiatan, sebaiknya di mapping dulu sejauh mana sumber daya kita tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain yang akan mendukung lancarnya kegiatan. Dan yang kedua, kita mesti membuat waiting list dan memprioritaskan mana kegiatan yang mesti didahului dulu atau di mana yang belum didahului gitu. Sehingga dengan begitu kegiatan yang ada bisa dilakukan secara sistematis gitu. Saya pikir itu, Mbak Hasna. Kalau dari Mbak Rara sendiri, kira-kira bagaimana langkah agar tidak terulang nih bad practice-nya? Silakan, Mbak. Oke, mungkin salah satunya itu menyediakan akses buku bacaan yang mudah ya dan menarik. Lalu setiap memberikan tugas ke mahasiswa itu selalu tugasnya diarahkan untuk membaca buku sehingga menimbulkan suatu kebiasaan. Seperti itu, Basna. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Kira-kira dari Bapak Ibu, apa sih alternatif atau cara terbaik untuk menghindari bad practice tadi? Saya persilakan Pak Angga. Oke, menurut saya salah satu alternatif yang begitu penting untuk menghindari agar tidak berulangnya bad practice yang ada, saya pikir bentuk komunikasi dengan tim kerja atau sesama dosen. Karena jika komunikasi kita lancar, baik sesama kolega, saya pikir praktik-praktik yang kurang baik tadi bisa diselesaikan dan mungkin tidak akan berulang kembali. Ya gitu, Mbak Hasna. Oke, terima kasih Pak. Berarti komunikasinya iya, dan koordinasi mungkin juga ya Pak Angga ya. Koordinasi juga penting. Baik, terima kasih Pak Angga. Kalau dari Mbak Rara gimana nih Mbak Rara? Mungkin salah satu alternatif yang paling mendukung itu menciptakan lingkungan yang mendukung agar mahasiswa nyaman dalam membaca buku-buku itu serta memanfaatkan teknologi yang ada saat ini dengan menyediakan e-book yang mudah diakses melalui HP mereka sendiri. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Jadi itu salah satu langkah-langkah yang bisa kita ambil dan bisa kita perbaiki dari hal-hal baik maupun hal-hal buruk yang terjadi di unit kerja kita masing-masing. Wah, luar biasa sekali podcast kita pada malam hari ini, sangat menambah wawasan kita terkait bagaimana implementasi kita agar menjadi Smart ASN. Oke, mungkin kita cukupkan itu saja suara Smart ASN pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dan terima kasih buat semua yang sudah setia mendengarkan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak Hasna.